3 hal yang menjadi penyebab orang diangkat derajat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seperti biasa kemarin sudah saya mengingatkan tentang korban, tentang haji, bahwa pada bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi tiba ada amalan-amalan yang luar biasa. Kalau puasa apa kemarin sudah saya terangin, yaitu tentang haji, tentang kurban. Maka saya mengingatkan haji dan sebagainya, tahadus binikmah. Semoga dengan wasilah kita mau thalabul ilmi, ada panggilan hati, ada hidayah yang Allah berikan. Kenapa? Kadang orang mampu berhaji karena kurang ilmu jadi tidak haji. Ada yang notabene semuanya sudah siap, karena salah gaul bisa jadi nggak berangkat. Makanya majelis ini semoga menjadi wasilah Allah berikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, tadi saya udah ngucapin selamat pada Hadrah Nurul Iman belum ya tadi? Semangat semualah Pak RT. Semangat buat Hadrah Nurul Iman. Saya senang nih karena saya dikirimin Pak RW, Pak Tabroni, ada himbauan untuk ini insting yang bagus. Jadi di Nurul Iman ada himbauan untuk berangkat bersolawat. Nah, ini semoga masing-masing Pak RT ini punya himbauan juga ini untuk warganya. Moga-moga semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi saya mengingatkan ada hal yang menjadi penyempurna rukun Islam, yaitu ibadah haji. Ibadah haji ini perintahnya jelas, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah perintahkan haji kepada siapa? Man istata'a, pada seseorang yang Allah berikan kemampuan, ilaihi, untuk ke Baitullah, sabila, perjalanannya dalam arti ya sangune, ya keluarga yang ditinggalkan. Tadi saya sampaikan orang kadang-kadang tidak haji, kenapa? Satu, karena nggak ngerti, nggak punya ilmu. Yang kedua, jangan sampai semua sudah ada karena nggak ada motivasi. Nah itu bisa jadi, atau karena salah gaul, bisa jadi. Jangan sampai ketika kita sudah mampu nggak mau melaksanakan haji, tidak batal kalau orang itu jatuh miskin kewajibannya. Saya ulang, bagi teman-teman yang Allah berikan kemampuan tidak segera melakukan haji, artinya itu menjadi kewajiban bagi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau Allah beri kemampuan. Bagaimana yang tidak mampu? Nggak usah resah, Islam itu sangat Allah berikan kemudahan. Yang nggak mampu sholat Jumat jangan ditinggalkan, gitu. Tapi yang mampu, pada saat dia kemampuan tidak mau melaksanakan haji, seandainya dia jatuh miskin, kewajiban haji itu masih. Makanya mari kita ya ikhtiar, ya berdoa supaya kita Allah pantaskan menjadi, kita ini jadi duyufullah, jadi tamu Allah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ta'ajjalul hajja fa inna ahadukum la yadri ma ya'ridu lahu. Segeralah kamu menjalankan haji,
Fa in ahadukum, karena sungguhnya salah satu dari kalian la yadri ma ya'ridu lahu, masing-masing dari kalian tidak akan pernah tahu ada halangan apa ke depan yang akan bisa merintangi untuk tidak nyampe. Dan di hadis lain Rasulullah mengatakan, malam tahbisu hajatun dhahiratun au maradun habisun al sultanun jairun walam yahujja fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasroniyan. Kata Rasulullah, malam tahbishu, barang siapa yang dirinya tidak terhalang hajatun dhahiratun, hajat yang nyata, au maradun habisun, tidak terhalang oleh sakit yang menghalangi dirinya untuk melaksanakan haji, au sultanun jair, atau dia hidup di negara yang tidak terhalang penguasanya zalim, walam yahujja, dan dia tidak mau melaksanakan haji. Ini khususnya bagi yang mampu. Jadi orang yang sudah punya kemampuan, diberi kemampuan oleh Allah, kemudian gak ada halangan bagi dirinya, kebutuhan yang benar-benar bisa menghalangi, atau sakit yang bisa menghalangi, atau penguasa yang zalim yang bisa menghalangi dirinya untuk haji, dan tidak ada halangan itu, halangan hajat yang nyata enggak, halangan sakit yang merintangi enggak, halangan penguasa yang zalim enggak, walam yahujja, kok dia enggak mau haji, Rasulullah menyampaikan fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasroniyan, matilah kalian dalam kondisi mati Yahudi atau mati Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Itu amalan pertama. Jadi apa sih keutamaan orang bisa berhaji? Minimal Bapak Ibu sholat di tempat yang sholat sekali lebih baik dari 100.000 kali di tempat yang lain. Kalau Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram Makkah, kalau di Masjidil Haram Madinah, Bapak Ibu sholat sekali di Masjidil Haram Madinah, itu kayak Bapak Ibu sholat di At-Taqwa 1000 kali. Ini luar biasa. Makanya minta ke Allah, moga-moga sebelum dicabut nyawa kita bisa ziarah Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kemarin saya sampaikan salah satu amal yang dicintai oleh Allah di bulan Dzulhijjah, terutama di Yaumun Nahr dan Tasyrik, yaitu menyembelih hewan kurban. Saya tidak bosan-bosan setiap pertemuan pengajian, kalau saya isi saya santumkan ini. Tugas guru itu ngingetin, selebihnya menjadi pilihan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud pilihan masing-masing? Ketika kita diberi kemampuan oleh Allah, jangan sampai kita ngomong nggak mampu di hadapan Allah, nggak jujur hati. Nah itu. Sehingga masalah korban kemarin juga sudah saya sampaikan, kata Rasulullah, man kana lahu sa'atun walam yudakhi wala yaqrabanna musallana. Yang Allah, siapa saja yang Allah berikan keluasan rizki untuk bisa melaksanakan kurban di bulan Dzulhijjah, kemarin sudah saya sampaikan, banyak persepsi di masyarakat kurban disamakan dengan akikoh. Kalau akikoh seumur hidup sekali, yang punya kesunahan orang tuanya. Kalau kurban selama orang hidup dijumpakan dengan bulan Dzulhijjah Yaumun Nahr,
Allah berikan sehat, Allah berikan kemampuan, tiap tahun ya kurban minimal, kalau nggak bisa satu rumah satu orang, karena kurban masuk dalam 3 hal yang wajib bagi Rasulullah tapi sunnah bagi umatnya. Bagi Rasulullah pertama wajib apa? Sholat witir. Sholat witir tiap malam itu bagi Rasulullah wajib, bagi umatnya sunnah. Yang kedua, udhiyah atau korban itu bagi Rasulullah wajib, bagi umatnya sunnah. Dan yang ketiga, sholat duha bagi Rasulullah wajib, bagi umatnya sunnah. Nah, ini 3 hal yang wajib bagi Rasulullah, apa itu sunnah bagi umatnya. Bagaimana kemarin saya sampaikan bagi umat Rasulullah yang memang secara ekonomi nggak mampu korban, ya nggak usah susah. Tadi nggak mampu haji, nggak usah susah, senin sholat Jumat hadir. Yang nggak mampu korban, bagaimana? Rasulullah udah korbanin dulu. Yang memang benar-benar nggak mampu. Yang jadi masalah, Allah berikan rizki, Allah berikan kemampuan, tetapi saat suruh berkorban karena Allah ngomong nggak mampu atau tidak mau melaksanakan, ini yang jadi masalah. Nah, ini makanya tadi saya sampaikan, kadang-kadang orang nggak mau haji, nggak mau korban, kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Bisa jadi nggak mau korban, bukan kan nggak mau, karena nggak tahu ilmunya, kurang gaul, misalkan begitu. Nah, itu sebagai pengantar tentang korban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammad darajatu. Ada 3 hal yang bisa menjadi penyebab seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ifsa'us salam. Yang pertama yang menjadi penyebab seseorang itu diangkat derajat oleh Allah, yaitu ifsa'us salam, yaitu mau memberikan salam. Maksudnya apa? Izharus salam bainan nasi bi ang tusallima ala man arraftahu wa malam ta'rifuhu, yaitu mau mengucapkan salam di antara para manusia terhadap orang yang dikenalnya maupun orang yang tidak dikenalnya. Ini isyarah yang Rasulullah sampaikan, kita hidup ini harus menebarkan salam, harus menebarkan kedamaian. Jangan membuat susah orang lain, jangan zalim kepada orang lain. Muslim yang sempurna, Muslim yang bisa membuat Muslim yang lain hidup bersamanya damai. Ini filosofinya. Rasulullah menyampaikan juga di hadis yang lain, idza taqal muslimani aqrabahuma ilallahi, jika 2 orang muslim bertemu yang dianggap paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mam bada'a bisalam. Siapa yang di antara 2 itu yang ketemu mau memulai mengucapkan salam. Ketemu sesama orang, ngomong assalamualaikum. Yang ucap salam sunnah, yang
jawab wajib. Dan ini sering saya sampaikan, kalau ngomong salam dijawab, nggak dijawab jangan berubah. Kalau ibu mengucapkan salam yang diucapin noleh, cuek, santai saja. Ibu ucap salam ibadah karena Allah. Kalau orang yang kita salamin nggak jawab, Allah kirimkan malaikat untuk jawab salam ibu. Filosofinya hidup tebarkan salam, tebarkan kedamaian. Jangan menebarkan kedamaian. Oh, kalau orang itu baik sama gua baik. Kalau itu enggak. Jangan begitu. Dia mau berbuat baik, mau tidak, filosofinya tetaplah berbuat kedamaian. Tetaplah bersikap kedamaian. Dari mulutnya, dari perilakunya, dari hatinya bersihkan dari perbuatan zalim. Nah, ini yang harus kita tebarkan dan harus kita jaga. Yang kedua, wa it'amut ta'am lid-dhaifi wal ja'i, yang bisa menjadi penyebab orang diangkat derajat oleh Allah, gemar memberi makan, gemar berbagi, terutama kepada siapa? Lid-dhaif, kepada para tamu. Makanya saya kadang-kadang juga punya kebiasaan yang salah. Kepada tamu itu datang, jangan diajak ngobrol dulu. Punya apa siapin, punya minum siapin minum dulu, walau bisurbil ma', walaupun hanya dengan air. Siapin, baru ajak ngobrol. Kadang-kadang kan kita lama nggak ketemu. Mohon maaf nih, saya pernah ada teman dulu, teman saya sekamar dari Riau, datang tak ajak ngobrol, lupa ngasih minum, lupa ngasih. Ini salah. Waljai, gemar berbagi juga pada orang yang lapar. Orang yang lapar ini artinya jangan sampai kita hidup ada tetangga kita tidak makan, kita nggak ngerti. Makanya at-taqwa ada desis kerjasama dengan para umara untuk mewujudkan agar jangan sampai ini kita diadab oleh Allah. Kita besar keluarga, kita makan enak, ternyata masih ada saudara kita, tetangga kita yang nggak bisa makan. Makanya dibantu supaya mengusahakan bisa zakat ke at-taqwa, biar tersalurkan. Ini bagian upaya secara hukum biar pada selamat. Termasuk desis ini membantu orang-orang kaya di Bukit Gading tidak dianggap oleh Allah. Siapa yang paling dianggap oleh Allah? Orang yang paling kaya di Gading. Kalau sampai ada orang nggak makan. Nah ini, makanya bersama-sama yuk kita wujudkan. Jangan sampai, bahkan di pengurusan desis sudah saya instruksikan, tapi tetap ada koordinasi sama umara. Kalau ada warga tidak bisa makan, lapor lewat umara, segera disurvei benar, segera dicucurkan. Tidak melalui proses lagi. Nah ini, makanya mohon didukung desis at-taqwa ini. Dan alhamdulillah semua pengurus 16 RT di Bukit Gading sudah bergabung. Makanya moga-moga benar-benar kita mengatasi waktu belum maksimal. Yang ketiga, yang menjadi penyebab orang diangkat derajat oleh Allah, yaitu wassalatu billail wan nasi niyamun. Wassalatu billail wan nasi niyamun, yaitu gemar sholat malam, wan nasi niyamun, saat para manusia terlelap tidur. Itu menjadi penyebab seseorang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tahajjudu fi jawfil laili, mau sholat tahajud di tengah malam,
hala ghaflatin nasi, ketika para manusia terlena fi laddatin naum, dalam lezatnya tidur. Jadi ini kalau istilah guru saya beri istilah gini, kalau kamu pengen mendapat perlakuan dari Allah, saya masih ingat di saat saya ngaji dulu, kalau kamu pengen mendapat perlakuan Allah yang lebih, beranilah engkau berbuat, melakukan dari kebiasaan rata-rata manusia melakukan. Saya ulang, kalau pengen kamu mendapat keistimewaan dari Allah, kalau pengen kamu mendapat keistimewaan dan keluar biasa hidupmu dari jaminan Allah, beranilah melakukan sesuatu yang lebih dari rata-rata manusia lakukan. Malam, rata-rata manusia ladati finnaum, lezat dalam tidur. Apa perlakuan beda saat semua lezat tidur? Beranilah berbuat bangun untuk sholat malam. Mohon doanya nih, si ngomongnya juga belajar nih. Kadang-kadang juga ketiduran yang sholat ini, yang ngomong ini. Mohon doanya dari seluruh jamaah. Semoga saya juga bisa melaksanakan. Jadi beratnya kadang-kadang kita ngaji itu seperti ini jadi guru. Jadi kadang-kadang diuji juga. Saya ceramah halal bihasil man qata'aka wa a'ti man haramaka wa ta'fu amman dolamaka. Diuji saya juga sama Allah. Nah ini makanya mohon doanya kepada jamaah. Saya berani begini ya niat watawaso bil haqqi watawaso bis. Karena kata Rasulullah, inna fil laili sa'ah, pada setiap malam itu sesungguhnya ada satu waktu, la yuwafiqu rajulun muslimun yas'alu wa khairan min amwalid dunya wal akhirah. Tiadalah malam itu yang bisa digunakan oleh seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan urusan dunia dan akhirat, illa aqahu iyah, kecuali Allah akan kabulkan pada malam itu. Wadhalika kulli lailah, dan malam itu ada pada tiap malam, yaitu kurang lebih di sepertiga malam, di jaufil lail tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Moga-moga tiga hal yang menjadi penyebab Allah muliakan, Allah angkat derajat ini, Allah berikan kekuatan kita bisa menjalankannya. Amin ya rabbal alamin.